Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Apotek Abdi Farma. Tugas ini disusun oleh Agus Lina Rahayu, Aulia Rizkiah, Adinda Alpriolita, Jessica Veronica, dan Rio Ganevosisi. Tugas ini dilakukan sebagai studi kasus perusahaan dagang, klinik, dan penjualan obat apotek untuk memenuhi mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Program Studi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Kami akan menjelaskan cara menginput data ke dalam aplikasi Zahir Enterprise versi 6. Berikut adalah videonya. Mengenai informasi umum, ada database perusahaan, nama perusahaannya Apotek Abdi Farma, alamat perusahaannya Jalan Muruya nomor 1, negara Indonesia, kota Jakarta, kode pos 11650, telepon atau fax-nya 021-676-9980, garis miring nomor fax-nya 021-676-2341, alamat emailnya apotekabdifarma@gmail.com, websitenya abdifarmaapotek.co.id, periode akuntansinya Januari sampai dengan Desember 2019, jenis usahanya perdagangan umum. Data ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi Zahir versi 6 dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka Zahirnya terlebih dahulu. Kita klik membuat data baru. Selanjutnya akan muncul tampilan buat data baru. Kita isi sesuai dengan datanya dengan nama perusahaan Apotek Abdi Farma. Alamat perusahaannya Jalan Meruya nomor 1, negaranya Indonesia, kota kita pilih Jakarta, kode posnya 11650, nomor teleponnya 021 script 676 9980, nomor fax-nya 021 script 676 2341, dengan alamat emailnya apotekabdifarma@gmail.com. Nama websitenya Abdi Farma Apotek, Abdi Farma apotek.co.id. Maka selanjutnya kita klik lanjut. Buat data dengan periode akuntansinya kita pilih bulan Januari. Tahunnya tahun 2019. Tutup buku akhir tahunnya bulan Desember. Lokasi dan nama filenya kita klik. Local disk download folder linknya dan nama Apotek Abdi Farma. Kita tulis namanya Apotek Abdi Farma. Kita klik save. Kita klik tombol lanjut. Buat data departemen dan kode akunnya kita klik lanjut. Ini konfirmasi mengenai data perusahaan yang telah kita masukkan.
maka kita klik proses. Kita klik OK. Yang kedua, mengenai data pelanggan, di sini sudah ada tabel data pelanggan dari Apotek Abdi Farma yang terdiri dari 4 nama pelanggannya dari RS Tidar, Klinik Waras, RS Harapan, dan pelanggan umum. Di sini tertera juga mengenai ID pelanggan dari PE001 sampai dengan PE004, tertera nama perusahaannya, tertera nomor telepon, dan juga tipenya. Data ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi Yair versi 6 dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka Zahir. Sebelumnya, setelah kita mengisi mengenai informasi umum mengenai perusahaan, maka tampilan dari aplikasi Yair akan seperti ini. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mengenai data pelanggan. Maka kita akan klik data dan nama alamat, klik tombol plus atau tambah data. Kita masukkan data yang sesuai dengan data pelanggan di Apotek Abdi Farma dengan kita klik tipenya terlebih dahulu. Tadi tipenya customer dengan ID pelanggannya PE001. Script 001, nama perusahaannya RS Tidar, dengan nomor teleponnya 021 script 545 6751. Alamat dan catatannya, kita memasukkan alamatnya yaitu Jalan Soeta, nomor 20, dan kotanya kota Jakarta. Maka kita selanjutnya klik baru. Kita klik baru, kita masukkan semua nama pelanggannya dari PE001 sampai dengan PE004. Setelahnya kita klik tombol rekam. Yang ketiga, mengenai data pemasok dari Apotek Abdi Farma yang terdiri dari 2 nama pelanggan, yaitu Manggala dan Kimia Farma. ID pelanggannya tertera SU001 dan SU002. Alamat perusahaannya tertera di sini, nomor teleponnya juga tertera di sini, tipenya tipe vendor. Data pemasok ini kita akan masukkan ke dalam aplikasi Yahir versi 6 dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka aplikasi Yahirnya. Kita masih menggunakan menu data nama alamat, maka kita klik tombol tambah data. Kita tentukan dulu tipenya kita ubah menjadi tipe vendor. Selanjutnya kita masukkan ID pelanggannya. ID pelanggannya yaitu SU script 001. Nama perusahaannya Manggala. Nomor teleponnya 021 script 297 4506. Dan alamat dan catatannya, kita masukkan alamat perusahaannya yaitu Jalan Raya Boulevard nomor 18, Kota Jakarta. Selanjutnya kita klik baru. Kita masukkan lagi
data pemasok yang kedua. Nanti kita rubah tipenya menjadi tipe vendor, ID pelanggannya menjadi SO Script 002, nama pelanggannya Kimia Farma. Setelah itu kita masukkan alamat dan catatannya, maka kita klik tombol rekam. Yang keempat, mengenai data pelanggan dan owner Apotek Abdi Farma. Di dalam tabel ini terdiri dari dua jenis, yaitu dari ID pelanggan PE001 Adi Saputra dan PE002 Zaskia, termasuk ke dalam data pegawai dengan tipenya employer dan ini nomor HP-nya. Sedangkan pada ID pelanggan OT Script 003 petugas kebersihan dan OT Script 004 pemilik dengan tipenya adalah owner. Data ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi Yahir versi 6 dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Yahir. Kita juga masih menggunakan menu data nama alamat, maka kita klik tombol tambah data. Di dalam tampilan data nama dan alamatnya, kita tentukan dulu tipenya. Kita akan membuat employers dulu. Kita masukkan ID pelanggannya, yaitu PE itu PE001 dengan namanya Adi Saputra. Kita masukkan nomor HP-nya 085 724 118 002. Kita klik baru. Kalau sudah kita klik baru, nanti kita masukkan lagi data pelanggan yang data pegawai yang kedua. Nanti kita ganti ID pelanggannya menjadi PE002. 002, namanya diganti menjadi Zaskia dan kita masukkan nomor teleponnya. Kalau sudah, kita klik rekam. Selanjutnya kita masukkan mengenai data ordernya, maka kita buka Yahir terlebih dahulu. Masih dalam menu data nama alamat, kita klik tombol tambah data. Kita tentukan tipenya kali ini tipe order. Kita masukkan ID-nya, nomor ID-nya maksudnya, yaitu OT Script 003. Namanya menjadi petugas kebersihan. Setelah itu, kita klik tombol baru. Selanjutnya kita isi nomor ID-nya menjadi OT004, sudah namanya pemilik, dan nanti kita klik personal, maka kita klik tombol rekam. Kita akan menambahkan data akun pada Apotek Abdi Farma yang tertera pada tabel di sini, mulai dari klasifikasinya, data lainnya, sampai dengan biaya operasional dengan kodenya yang tertera di sini, dan dengan nama akunnya mulai dari perlengkapan sampai dengan biaya kebersihan dan keamanan. Data ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi Yahir versi 6 dengan langkah sebagai berikut. Pertama, kita buka aplikasi Yahir terlebih dahulu. Kita pilih menu data rekening, kita klik tambah data. Lalu kita masukkan data klasifikasinya sampai dengan nanti klik baru. Di sini data klasifikasinya harus kita ganti menjadi, kita pilih harta lainnya, kita cari harta lainnya, kita klik nama, kita isi dengan nama akunnya yang akan kita tambah, nama perlengkapan, selanjutnya kita klik baru, kita ubah lagi
menjadi pendapatan usaha. Kita cari, kita klik, kita tambahkan nama akunnya potongan penjualan kitchenware. Maaf, lalu kita klik baru selanjutnya kita menambahkan datanya sampai dengan biaya operasional. Bila sudah ditambahkan semuanya, maka kita bisa klik rekam. Langkah selanjutnya yaitu ubah data rekening pada Apotek Abdi Pharma sesuai dengan tabel di sini. Kita akan merubah data klasifikasi, ada nama akun diubah menjadi mulai dari pendapatan usaha dengan nama akunnya potongan penjualan akan dirubah menjadi potongan penjualan home appliance sampai dengan biaya produksi dengan nama akunnya biaya 2 akan dirubah menjadi HPP home appliance. Kita akan memasukkan data rekening ini ke dalam aplikasi Yahir versi 6 dengan langkah sebagai berikut. Pertama, kita buka Zahir, kita pilih menu data rekening dengan klik daftar data. Kita akan mencari data akun yang akan dirubah dengan mengklik mengetik pencarian potongan penjualan. Kita lihat daftar klasifikasinya, pendapatan usaha. Kita klik 2 kali. Pendapatan usaha ini kita akan ubah namanya menjadi potongan penjualan home appliance. Setelah itu kita klik baru dan kita masukkan data rekening lainnya sampai dengan biaya 2 diganti menjadi HPP home appliance. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam tambah akun baru, kita klik daftar rekam. Langkah selanjutnya mengenai hapus data rekening pada Apotek Abdi Pharma. Di sini sudah tertera daftar tabel yang akan kita aplikasikan ke dalam aplikasi Yahir. Klasifikasinya bernama pengeluaran luar usaha dengan kodenya tertera di sini dan nama akunnya jasa pendapatan. Selanjutnya akan kita aplikasikan ke dalam aplikasi Yahir. Yang pertama yaitu kita buka Yahir terlebih dahulu. Kita pilih data rekening, kita klik daftar data, lalu kita klik switch mode. Kita cari mengenai jasa pendapatan. Kita klik, kita cocokkan lagi dengan data tabelnya. Klasifikasinya bernama pengeluaran luar usaha, dengan nama akunnya jasa pendapatan. Setelah itu kita klik delete data, kita klik ya. Setelah kita memasukkan data pelanggan, data pemasok, data pegawai dan owner, kita dapat melihatnya ke dalam aplikasi Yahir melalui data nama alamat. Lalu kita klik daftar data, lalu kita klik sheet mode. Dan sini sudah tertera bahwa data yang kita masukkan sudah ke input. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan satuan pengukuran
Terlebih dahulu kita lihat datanya. Satuan pengukuran. Data satuan pengukuran Apotek Abdi Farma sebagai berikut. Kode satuannya unit, nama satuannya unit. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita buka Zahir kembali, lalu kita klik satuan pengukuran, klik tambah data. Dalam satuan pengukuran, data satuan, kode satuannya unit, nama satuannya unit, dan jangan lupa untuk mengklik unit dasar, lalu kita klik rekam. Ketujuh, mengenai data pajak. Data pajak Apotek Abdi Farma sebagai berikut. Kodenya PPN, pajaknya pajak pertambahan nilai, persentasenya 10%, akun belinya dengan akun angkanya 1500/00/010, nama akunnya pajak dibayar di muka, sedangkan akun jualnya dengan kode angkanya 2100/00/080 dengan nama akunnya hutang pajak penjualan. Maka penyelesaiannya di dalam aplikasi Air sebagai berikut. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Air, kita pilih data pajak, kita klik tambah data, maka kita akan masukkan sesuai dengan datanya dari kode sampai dengan keterangan. Kita masukkan datanya, kodenya PPN, pajaknya pajak pertambahan nilai, persentasenya 10%, akun belinya kita klik nama akun untuk mencari datanya, lalu kita klik cari datanya, namanya pajak dibayar di muka, ketemu sesuai dengan kodenya, maka kita klik OK. Selanjutnya akun jual, kita klik, kita cari nama akunnya, yaitu akun hutang pajak penjualan. Kita menemukan sesuai dengan kodenya, maka kita klik OK. Setelah itu kita klik rekam. Delapan, data harta tetap. A. Kelompok harta tetap. Kelompok barang dibuat untuk mengelompokkan barang ke dalam suatu kelompok tertentu. Daftar data harta tetap Apotek Abdi Farma adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kendaraan dengan unsur ekonomisnya 3. Penyelesaiannya yaitu yang pertama klik menu data-data, pilih data lainnya, kemudian pilih kelompok produk, kemudian klik tambah data. Lalu isi data sebagai berikut dengan kelompok kendaraan, metode penyusutannya garis lurus, umur ekonomisnya 3 tahun. Kemudian kalau sudah, klik rekam. Beginilah tampilan setelah data kelompok harta tetap diinput. Kemudian klik tombol tutup. B. Data harta tetap. Daftar data harta tetap Apotek Abdi Farma adalah sebagai berikut. 1. Namanya yaitu mobil Grand Max dengan kelompok kendaraan, nilai perolehannya 140 juta rupiah. Tanggal belinya tanggal 1 Januari 2017. Umurnya 3 tahun dengan nilai residu 25 juta rupiah. Penyelesaiannya yaitu pertama, pilih menu data-data, pilih data harta tetap, kemudian klik tombol tambah data. Setelah muncul seperti ini, maka
Input data dengan lengkap sekaligus lakukan penginputan kelompok harta tetap. Nah, input seperti ini. Apabila sudah terisi sesuai dengan data yang tersedia, klik tombol rekam. Lalu akan tampil tampilan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa data yang tadi itu telah terinput. Lalu klik tombol tutup. 9. Kelompok produk. Kelompok produk Apotek Abdi Farma adalah yang pertama kelompok barang kitchenware. Sifat persediaannya disimpan, dibeli, dijual. Sistem persediaannya Vivo Costing. Yang kedua, kelompok barang home appliance. Sifat persediaannya disimpan, dibeli, dan dijual. Sistem persediaannya Vivo Costing. Penyelesaiannya yang pertama, pilih menu data-data. Karena menu kelompok barang tidak tampil, maka klik data lainnya yang ada di sebelah kanan bawah. Lalu pilih kelompok produk. Kemudian, karena aplikasi Zahir sudah menyediakan produk 1, 2, dan 3, maka tidak perlu membuat baru. Cukup mengedit produk 1, 2 saja. Kemudian hapus produk ketiga karena tidak diperlukan. Kemudian, isi data sesuai dengan data kelompok barang. Kemudian, klik tombol rekam. Setelah kedua data diinput ke dalam kelompok barang, maka hasilnya seperti berikut. Akan tampil tampilan seperti ini. 10. Data produk. Data produk Apotek Abdi Farma adalah sebagai berikut. Yang pertama, BA001 dengan masker N95, satuannya unit, stok minimal 2, harganya Rp50.000 untuk vendor Manggala. Yang kedua, BA002 dengan Walker Deluxe, satuannya unit, stok minimalnya 3, harga jualnya Rp700.000, vendornya Manggala. 3. BA003 Nebulizer Omran dengan satuannya unit, stok minimalnya 2, harga jualnya Rp950.000, vendornya Manggala juga. Yang keempat, BA004 dengan deskripsinya Omran tensimeter, satuannya unit, stok minimal 2, harga jualnya Rp800.000, vendornya Kimia Farma. Keempat, barang ini termasuk ke dalam kelompok kitchenware. Kemudian untuk kelompok home appliance, yang pertama ada BA005 yaitu LED TV 1 unit, harga jualnya Rp2.300.000, vendornya Kimia Farma. Yang kedua ada BA006 dengan deskripsinya alat ukur tensi, satuannya unit, stok minimalnya 1, harga jualnya Rp500.000, vendornya Kimia Farma. Yang ketiga ada BA007 timbangan badan unit, stok minimalnya 1, harga jualnya Rp400.000, vendornya Kimia Farma. Langkah-langkahnya, untuk menambah unit pada satuan pengukuran, pada menu data, satuan pengukuran, kemudian klik tambah data. Lalu isi kode satuan dengan unit, nama satuannya unit, checklist atau hitamkan kotak unit dasar, kemudian klik rekam. Setelah itu, menginput data produk. Pilih data produk, klik tambah data, isi data sesuai dengan produk yang tersedia, kemudian klik tombol rekam. Yang 11, data saldo awal piutang usaha. Yang pertama, ID pelanggannya yaitu PE001, nama pelanggannya Rumah Sakit Tidar, saldo piutangnya Rp3 juta dengan nomor invoice INV01. Yang kedua, ID-nya PE002, nama pelanggannya Klinik Waras, saldo piutangnya Rp4.500.000 dengan nomor invoice INV02. Yang ketiga,
ID pelanggannya PE003, nama pelanggannya Rumah Sakit Harapan, saldo piutangnya 4 juta rupiah dengan nomor invoice INV03. Penyelesaiannya yaitu pertama, pilih setting yang ada di sebelah kiri atas, lalu klik saldo awal, lalu akan muncul saldo awal piutang usaha. Kemudian klik baru, lalu isi data sesuai dengan tabel, kemudian klik tombol rekam. Setelah semua saldo awal persediaan selesai diinput, klik tombol tutup. Data saldo awal hutang usaha. Yang pertama, dengan ID pelanggan SU001, nama pelanggan Manggala, saldo hutangnya Rp3.500.000 dengan nomor invoice INV04. Yang kedua, ID pelanggan SU002, nama pelanggannya Kimia Farma, saldo hutangnya yaitu Rp5.000.000, invoice-nya INV05. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, pilih setting yang berada di sebelah kiri atas, kemudian pilih saldo awal, nanti akan muncul saldo awal hutang usaha, maka itu dipilih. Kemudian isi data sesuai dengan tabel yang tersedia, kemudian klik tombol rekam. Setelah semua saldo awal persediaan selesai diinput, klik tombol tutup. Data saldo awal persediaan. Ada 7 nama barang beserta kode, jumlah dan HPP serta total keseluruhannya. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, pilih setting saldo awal, maka akan muncul beberapa pilihan. Pilih saldo awal persediaan. Kemudian, isi data sesuai dengan data produk yang telah diinput tadi, kemudian klik tombol rekam. Setelah semua saldo awal persediaan selesai diinput, maka akan muncul seperti ini. Kemudian, kalau sudah selesai, kita klik tombol tutup. 14. Saldo awal akun. Yang pertama, ada kas dengan saldo Rp14 juta, Bank Mandiri Rp17 juta, piutang dagang 5 juta, cadangan kerugian piutangnya minus 8 juta, persediaan kitchenware-nya 5 juta, persediaan home appliance-nya 23 juta, sewa dibayar di muka 10 juta, kendaraan 28 juta, akumulasi penyusutan kendaraan minus 7 juta, hutang dagang 9 juta, hutang gaji 7 juta, hutang bank 15 juta, modal disetor 50 juta, dan laba ditahan 6 juta. Penyelesaiannya, yang pertama, pilih setting, kemudian pilih saldo awal akun, kemudian isi data sesuai dengan tabel, nanti akan muncul, kemudian klik tombol rekam. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke dalam transaksi yang akan diinput ke dalam Zahir. Yang pertama ada transaksi kas. A. Kas masuk. Dokumen pertama, ini ada bukti kas masuk yang berisi nomornya yaitu KM001 tertanggal 01 Januari 2019 yang diterima dari pemilik sejumlah 70 juta melalui Bank Mandiri, keterangannya setoran pemilik. Penyelesaiannya yaitu pilih menu kas dan bank, lalu pilih kas masuk, kemudian klik tambah data. Maka akan muncul seperti ini.
pilih yang kas masuk. Lalu, isi data sesuai dengan data pada dokumen yang tersedia. Pilih akunnya dari Bank Mandiri, pilih dari pemilik, isi kolom cek nomor KM001, tanggalnya 1 Januari 2019, pilih kolom kodenya 3100 00020, nama akunnya modal disetor, isi kolom nilai 70 juta rupiah, klik kolom sebesar, otomatis nominal akan tampil sebesar 70 juta rupiah. Kemudian klik tombol rekam, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik, kalau sudah selesai kita klik rekam. Nah, yang kedua ada kas masuk, dokumen kedua. Ini ada bukti kas masuknya dengan nomor KM002 tertanggal 18 Januari 2019 yang diterima dari Bank Mandiri sejumlah 4 juta ke kas kecil. Keterangannya yaitu untuk pengisian kas kecil melalui transfer antar kas. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih transfer kas, kemudian pilih tambah data. Yang ini, klik tambah datanya. Lalu isi data sesuai dengan kolom yang ada pada dokumen 2 tadi. Maka akan muncul seperti ini. Diisi, lalu kalau sudah selesai, klik rekam. Langkah untuk melihat saldo akhir akun kas Mandiri yaitu kita harus memilih menu laporan. Klik 2 kali pada neraca standar. Pilih neraca standar. Maka akan muncul. Pilih periode Januari 2019 hingga Januari 2019, klik tombol OK. Maka muncul seperti ini. Nah, ini dia adalah saldo akhir akun kas Bank Mandiri pada bulan Januari 2019. Lalu yang kedua ada kas keluar. Pada dokumen ketiga ada bukti kas keluar dengan nomor KL 001 tertanggal 11 Januari 2019 yang dibayarkan kepada petugas kebersihan sejumlah 250.000 melalui kas. Keterangannya membayar biaya kebersihan dan keamanan. Penyelesaiannya yaitu kita pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar dan klik tambah data. Lalu isi data sesuai dengan dokumen yang tersedia. Setelah diisi akan muncul seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai langsung saja klik tombol rekam. Pada bukti kas keluar yang kedua atau pada dokumen keempat dengan nomor KL002 tanggal 20 Januari 2019 yang dibayarkan kepada Adi Saputra sejumlah 1.500.000 melalui transfer bank, keterangannya gaji karyawan. Penyelesaiannya yaitu kita pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar dan klik tambah data. Lalu isi kembali dokumennya sesuai dengan tabel yang tadi, isi di sini. Kemudian kalau sudah selesai langsung klik tombol rekam. Transaksi pembelian. A. Pembelian secara kredit. Dokumen 5. Di sini sudah ada contoh faktur pembelian secara kredit yang dijual kepada Apotik Abdi Farma pada tanggal 16 Januari 2019 dengan kode barang BA003, nama barang Nebulizer Omran, kualitinya 2, dengan total harga 1.500.000 dan pajaknya 150.000. Yang kedua, BA004, nama barang Omran tensimeter, kualitinya 4, total semuanya 2.400.000 dengan pajak 240.000. Jadi totalnya 3.900.000, total keseluruhan pajaknya 390.000,
Total setelah pajak 4.290.000 yang dikirim tanggal 17 Januari 2019. Cara penyelesaiannya adalah pilih menu pembelian, kemudian pilih penerimaan barang, lalu pilih tombol tambah data, dan masukkan data transaksi pembelian sesuai pada dokumen pembelian secara kredit. Pada kolom termin pembayaran, isi data seperti berikut. Seperti ini. Kemudian, klik tombol OK. B. Pembelian secara tunai. Dokumen 6. Ini adalah contoh faktur pembelian secara tunai. Nomor fakturnya PE003 dijual kepada Apotik Abdi Farma pada tanggal 16 Januari 2019. Kode barang yang dijual adalah BA001. Nama barangnya masker N95 kualitinya 2 dengan total harga satuan 100.000. Jadi totalnya 200.000 dan pajaknya 20.000. Kemudian BA006 dengan nama barang alat ukur tensi kualitinya 10. Total harganya 1.200.000 dan pajaknya 120.000. Jadi total keseluruhannya 1.400.000 dengan total pajak 140.000. Total setelah pajak 1.540.000 yang dikirim tanggal 17 Januari 2019. Berikut cara penyelesaiannya. Pertama, pilih menu pembelian, kemudian pilih penerimaan barang, kemudian pilih tombol tambah data. Setelah itu, masukkan data transaksi pembelian sesuai pada dokumen pembelian secara tunai. Seperti ini. Kemudian, order pembelian dokumen. Di sini sudah ada contoh order pembelian dokumen. Nomornya PE003 tanggal 18 Januari 2019 dijual kepada Apotik Abdi Farma. Dengan kode barang BA001 masker N95 kualitinya 2, BA002 nama barang Walker Deluxe kualitinya 1, BA003 nebulizer Omron kualitinya 1 dengan total 1.750.000, total pajak 175.000, total setelah pajak 1.925.000, dikirim pada 19 Januari 2019. Penyelesaian dokumen, pilih menu pembelian, kemudian pilih order pembelian, kemudian klik baru. Setelah itu, isi transaksi seperti berikut, kemudian klik rekam. Pengiriman barang atas transaksi tanggal 18 Januari 2019. Di sini sudah ada contoh order pembeliannya yang dijual kepada Apotik Abdi Farma pada tanggal 19 Januari 2019. Kode barangnya yang dijual adalah BA001 masker N95, kualitinya 2 dengan total harga 100.000 dan pajak 10.000. Yang kedua BA002, nama barang Walker Deluxe, kualitinya 1, totalnya 700.000 dengan pajak 70.000. BA003 nebulizer Omron, kualitinya 1 dengan total harga 950.000. Jadi total keseluruhannya adalah 1.750.000, total pajaknya adalah 175.000, total setelah pajak 1.925.000. Penyelesaiannya adalah pilih menu pembelian, kemudian pilih pengiriman barang atau pembelian, kemudian klik baru. Pilih nomor SO-nya, kemudian pilih nomor transaksi PE003, kemudian klik OK, lalu input transaksi, kemudian klik rekam. Transaksi penjualan, A. Order penjualan. Di sini sudah ada contoh dokumen order penjualan, yaitu dari Apotik Abdi Farma Jakarta yang dijual kepada RS Harapan pada tanggal 15 Januari 2019 dengan nomor PJ001. Barang yang dijual adalah kode barangnya BA004, nama barang Omron tensimeter, quality yang dijual 4, total harganya 3.200.000, pajaknya 320.000. Yang kedua BA006, alat ukur tensi, kualitinya 2,
dengan total harga 1 juta dan pajak 100.000. Yang ketiga, BA002, nama barang Walker Deluxe, kualitinya 4, dengan total harga 2.800.000 dan pajak 280.000. Sehingga total semuanya adalah 7 juta, total pajaknya 700.000, total setelah pajak yaitu 7.700.000. Yang dikirim pada tanggal 16 Januari 2019 oleh Zaskia. Penyelesaiannya adalah pilih menu penjualan, kemudian pilih order penjualan, lalu tampilan awal order penjualan, kemudian klik baru, lalu isi transaksi seperti berikut, kemudian klik rekam. Pengiriman barang. Pengiriman barang atas transaksi tanggal 15 Januari 2019 oleh Apotik Abdi Farma Jakarta dengan nomor faktur PJ002 tanggal 16 Januari 2019 dijual kepada RS Harapan dengan kode barang BA004, nama barang Omron tensimeter, kualitinya 4, totalnya 3.200.000, pajaknya 320.000. Yang kedua, BA006, nama barang alat ukur tensimeter, kualitinya 2, total harganya 1 juta dengan pajak 10.000. 3. BA002 Walker Deluxe, kualitinya 4, totalnya jadi 2.800.000 dan pajaknya 280.000. Total keseluruhannya adalah 7 juta, total pajaknya 700.000, total setelah pajak 7.700.000. Penyelesaiannya adalah pilih menu penjualan, kemudian pilih invoice atau penjualan, lalu ada tampilan awal invoice, kemudian klik baru. Lalu masukkan transaksi berikut seperti ini. Setelah itu, klik tombol rekam. Selanjutnya ada order penjualan kredit, dokumen 10. Di sini sudah ada contoh order penjualan secara kredit dari Apotik Abdi Farma kepada dijualnya di RS Harapan tanggal 20 Januari 2019. Nomornya fakturnya adalah PJ004. Barang yang dijual adalah kode barangnya BA004. Nama barang Omron tensimeter, kualitinya 3 dengan total harga 2.400.000 dan pajak 240.000. Yang kedua, BA002, nama barangnya alat ukur tensi, kualitinya 4, harganya 3 juta dan pajaknya 300.000. Total seluruhnya adalah 5.400.000 dengan total pajak 540.000. Total setelah pajaknya 5.940.000 yang dikirim pada 21 Januari 2019 oleh Adi Saputra. Penyelesaiannya, pertama pilih menu penjualan, kemudian pilih invoice atau penjualan, lalu tampilan awal invoice penjualan, kemudian klik baru. Selanjutnya adalah masukkan transaksi berikut, seperti ini. Setelah diisi, kemudian klik rekam. Contoh yang pertama yaitu bukti kas keluar. Dokumen yang pertama ini dengan nomor KL003 tanggal 25 Januari 2019 dibayarkan kepada Manggala sejumlah 3.500.000. Keterangannya di sini membayar hutang invoice INV 04. Langkah yang pertama yaitu kita klik pembelian, lalu pilih pembayaran hutang usaha, lalu klik tambah tombol data. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan akun kasnya yaitu Bank Mandiri, penerimanya Manggala dengan nominal Rp3.500.000, ceknya dengan nomor KL003 tanggal 25 bulan 1 2019. Di sini memonya kita tulis pembayaran kepada Manggala, lalu akan muncul seperti ini, lalu klik tombol rekam. Lanjut ke dokumen yang kedua. Di sini ada bukti pengeluaran cek yaitu dengan nomor KL004 tanggal 30 Januari 2019 dibayarkan kepada Kimia Farma sejumlah 5.500.000
5 juta rupiah. Jatuh tempo 30 Januari 2019 dengan nomor giro GR001. Keterangan membayar hutang invoice INV 05. Lalu di sini sama seperti yang tadi, klik menu pembelian, kemudian pilih pembayaran hutang usaha dan klik tombol tambah data. Lalu akan muncul lagi seperti ini. Akun kasnya Bank Mandiri, penerimanya di sini Kimia Farma dengan pembayaran 5 juta rupiah, ceknya dengan nomor cek KL004 tanggal 30 bulan 1 2019. Lalu akan muncul seperti ini, lalu klik tombol rekam kembali. Setelah semuanya terisi, masukkan nomor giro dan jatuh tempo seperti ini. Kemudian klik OK dan ikuti langkah selanjutnya. Di sini saya sudah ada dokumen pertama, yaitu bukti kas masuk dengan nomor KM004. Di sini tanggal transaksi tanggal 22 Januari 2019. Diterima dari Rumah Sakit Harapan, banyaknya 4.500.000. Keterangan di sini pelunasan piutang tanggal transaksi tanggal 3 Mei 2019. Langkah yang pertama yaitu kita klik penjualan, lalu pilih pembayaran piutang usaha, pilih tombol tambah data. Lalu akan muncul seperti ini. Kita masukkan akun kasnya Bank Mandiri dari Klinik Waras. Lalu di sini kita masukkan nominalnya Rp4.500.000 dengan nomor CKM004. Tanggalnya sesuai tanggal yang di dokumen, yaitu tanggal 11 bulan 1 2019. Lalu akan lalu kita di sini akan tampil seperti ini. Lanjut lagi ke dokumen yang kedua, yaitu bukti kas masuk nomornya KM003 tanggal 17 Januari 2019. Diterima dari Rumah Sakit Tidar sejumlah 3 juta rupiah. Keterangan pelunasan piutang INV 01. Sama seperti tadi, yaitu kita klik menu penjualan, pilih pembayaran piutang usaha, lalu kita pilih tombol tambah data, masukkan data transaksi pembayaran piutang usaha sesuai pada dokumen, yaitu akun kasnya Bank Mandiri dari Rumah Sakit Tidar sebesar 3 juta rupiah dengan nomor cek KM005, yaitu pada tanggal 17 bulan 1 2019. Lalu akan seperti ini. Setelah itu kita klik tombol rekam. Selanjutnya tampilan pada menu pembayaran piutang usaha seperti ini. Mengenai retur pembelian atas pengiriman barang tanggal 19 Januari 2019. Transaksinya dari VT Manggala, jenisnya nota kredit dengan nomor transaksinya PE005, tanggal transaksinya 19 Januari 2019, dijualnya kepada Apotek Abdi Farma, terminnya COD, kode barangnya BA003 dan BA002. Nama barangnya tertera di sini dengan jumlah masing-masing 2. Dikirimnya pada tanggal 19 Januari 2019 dengan bagian pemasarannya Adi Saputra. Selanjutnya, penyelesaian dokumen pada aplikasi Yair sebagai berikut. Kita buka aplikasi Yair. Kita pilih menu pembelian. Kita pilih retur pembelian, kita klik tambah data, kita masukkan datanya, nama pemasoknya dari Manggala, kita klik, kita pilih Manggala, klik OK, nomor pembeliannya, PE005, tanggal fakturnya tanggal 19 Januari 2019, keterangannya retur pembelian Manggala dengan nomor PO nya, kita klik,
Lalu kita pilih Manggala, klik OK. Maka di sini akan tampil 3 jenis deskripsi barang. Sedangkan pada keterangan data transaksinya ada 2, yaitu BA03 dan BA02. Maka kita akan menghapus baris yang BA01. Jadi kita hapus item, kita klik ya, maka akan jadi seperti ini sesuai dengan datanya, yaitu BA02 dan BA03 dengan returnya berjumlah 2. Kita klik 2 juga, jumlahnya 3.630. Kita cocokkan dengan datanya 3.630, maka sudah cocok. Tanggal pengirimannya tanggal 19 dengan bagian pembeliannya Adi Saputra, maka jangan lupa kita klik tunai, kita klik rekam. Mengenai retur penjualan atas pengiriman barang tanggal 16 Januari 2019, jenis transaksinya transaksi nota kredit dari Apotek Abdi Farma, nomor transaksinya PJ003, tanggal transaksi 17 Januari 2019, dijual kepada RS Harapan, terminnya termin COD, kode barangnya BA004 dan BA002 dengan jumlah kuantitinya 1, dikirimnya tanggal 17 Januari 2019, bagian penjualnya Jaskia dengan jumlah transaksinya 1.650.000, maka penyelesaiannya dokumen retur penjualan dalam aplikasi Yair sebagai berikut. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Yair, kita pilih menu penjualan, kita pilih retur penjualan dengan klik tambah data, kita masukkan datanya, nama pelanggannya RS Harapan, kita pilih RS Harapan lalu kemudian klik dengan nomor fakturnya PC003 skrep 003, nomor SO-nya kita klik, kita pilih RS Harapan, lalu kita klik OK. Dengan tanggal fakturnya kita rubah menjadi tanggal 17 Januari 2019. 9. Keterangan penjualan retur pada RS Harapan. Dalam deskripsi barangnya di sini terdiri dari 3, maka kita sesuaikan dengan datanya. Dalam nota kreditnya ada 2, yaitu kode barang BA004 dan BA002, maka kita sesuaikan sesuai dengan datanya. Kita hapus yang BA006 dengan caranya klik hapus baris lalu kita pilih ya. Dan sini nomor barangnya sudah sesuai dengan data transaksinya BA004 dan BA002. Dengan returnya kita ubah menjadi 1. Di retur jadi 1, maka totalnya akan berubah. Kita klik sini OK. Jumlahnya 1.650, kita cocokkan terlebih dahulu 1.650, maka sesuai. Tanggal pengirimannya kita rubah tanggal 17 Januari 2019. Dengan salesman Jaskia, nama salesman Jaskia
maka kita jangan lupa untuk mengklik tanda tunai. Kita klik rekam. Selanjutnya, mengenai transaksi pencairan giro. Transaksi pencairan giro ini berupa bukti pengeluaran ceknya dengan nomor transaksinya KL005, tanggal transaksinya tanggal 30 Januari 2019, dibayarnya kepada Kimia Farma sejumlah 5 juta dengan nomor gironya GR Scrap 001. Keterangannya pencairan giro tanggal 30 Januari 2019. Langkah penyelesaian dokumennya, kita pilih menu kas dan bank dan kemudian pilih giro keluar. Kita akan aplikasikan ke dalam aplikasi cairnya. Kita buka aplikasi cairnya, kita buka menu kas dan bank, lalu kita klik giro keluar. Di sini ada giro keluarnya tanggal 30 Januari 2019, nama Bank Mandiri, nomor ceknya GR001 sesuai dengan data yang giro yang akan kita cairkan, yaitu GR001 dengan jumlahnya 5 juta sesuai, maka kita akan klik tombol giro cair. Oke. Kita klik rekam. Langkah selanjutnya mengenai pencairan giro. Sebelumnya kita akan menyelesaikan mengenai pembayaran hutang usaha dengan bukti pengeluaran cek dengan nomor KL004 tanggal 30 Januari 2019 dibayarkan kepada Kimia Farma sejumlah 5 juta, tanggal jatuh temponya tanggal 30 Januari 2019 dengan nomor gironya GR Scrap 001. Keterangannya pembayaran hutang invoice INV Script 05. Kita akan menyelesaikan dokumen ini ke dalam aplikasi cairnya dengan klik menu pembelian, kemudian klik pembayaran hutang usaha dan klik tombol tambah data. Kita aplikasikan ke dalam aplikasi cairnya. Kita klik menu pembelian, kita klik pembayaran hutang usaha, kita klik tambah data. Akun kasnya berasal dari Bank Mandiri, dari mana maka kita klik Kimia Farma, kita klik nomor ceknya, kita lihat terlebih dahulu KL004, KL Script 004 dengan tanggalnya tanggal 30 Januari 2019. 30 Januari 2019. Maka di sini pembayaran pada memonya atau keterangannya pembayaran kepada Kimia Farma, alokasi dananya, nomor invoice-nya kita pilih yang INV 05, klik OK. Kita klik sebesarnya 5 juta. Maka jangan lupa untuk klik gironya. Kita klik rekam. Kita masukkan nomor gironya yang tadi, yaitu GR001 dan tanggal jatuh temponya tanggal 30 Januari 2019. GR Script 001 dengan tanggal jatuh temponya tanggal 30 Januari 01 Script 2019. Kita klik OK. Oke. Buku besar. A. Dokumen buku besar. Buku besar Apotik Abdi Firma, bukti memorial nomor B001 tanggal 31 Januari 2019 dari bagian gudang untuk bagian administrasi. Subjek membuat jurnal penyesuaian. Keterangan saldo awal dari neraca 10 juta yang sebelumnya sudah Desember 2017 sebesar 12 juta.
untuk periode Desember 2017 sampai 2018 dilakukan sesuai untuk beban bulanan Januari. Perhitungan. A. Perusahaan sudah membayar sewa gedung di bulan Desember sebesar 10 juta selama 1 tahun. B. Tiap akhir bulan perusahaan harus mencatat biaya pembelian sebesar 10 juta selama 12 bulan. Penyelesaian dokumen 1. Pilih menu besar, kemudian pilih transaksi jurnal umum. Tampilan transaksi jurnal umum, kemudian diklik baru. Pencarian cetak tutup. Input transaksi berikutnya, kemudian klik rekam ulang. Input informasi transaksi periodik, klik rekam, lalu klik rekam untuk menyimpan transaksi. Dokumen B. Apotik Abdi Firma, bukti material nomor B001, tanggal 31 Januari 2019, dari bagian gudang untuk bagian administrasi, subjek pembuatan jurnal penyesuaian. Kemudian perhitungan, neraca saldo 3.200.000, penyesuaian yang tersisa 2.500.000, asuransi dibayar di muka 700.000. Penyelesaian dokumen 2. Pilih menu buku besar, kemudian pilih transaksi jurnal umum. Tampilan awal transaksi jurnal umum, kemudian diklik baru. Input transaksi berikutnya, kemudian klik rekam. Input informasi transaksi periodik, klik rekam, lalu klik rekam untuk menyimpan transaksi. Laporan. A. Laporan neraca. Pada menurut laporan pilihan neraca saldo, lalu atur dan pilih periode akuntansi. File kewajiban hitung panjang. Hutang bank 15 juta, total hutang jangka panjang 15 juta, total kewajiban modal disetor 120 juta, total modal 120 juta, labanya 6 juta. B. Laporan jurnal umum. Pada laporan, klik buku besar, lalu klik jurnal umum. Aturan tanggal dan tahun transaksi, lalu klik OK. C. Jurnal penyesuaian. Pada menu laporan, klik buku besar dan klik daftar jurnal semua transaksi. Atur file, data, tanggal, klik OK.